mengapa muncul Kristen Zionisme? Karena keyakinan mereka bahwa pemenuhan dari janji yang lama itu akan terjadi nanti di Sion, maksudnya di Yerusalem, di Israel, melihat bahwa munculnya fenomena baru bangsa itu menjadi isyarat bahwa memang Kristus akan segera datang. Seluruh janji tentang keselamatan itu terjadi pada Kristus, tidak terjadi pada bangsa Israel, tapi pada sosok yang disalib itu, gitu sebenarnya. Selamat pagi, siang, sore, malam para pemirsa Cokro TV. Kita bertemu lagi dalam acara Seruput Kopi Cokro TV, acara yang membahas isu-isu aktual secara santai dan renyah. Tema kali ini adalah masih mengenai Israel, ya, mengenai Zionisme. Jadi kemarin itu di dalam acara diskusi Cokro TV itu kita membincang soal yang kemudian menjadi ramai dan banyak mendapatkan respon, yaitu mengenai bagaimana sih sebenarnya orang-orang Kristen di Indonesia dan di tempat lain kaitannya sikap mereka terhadap Zionisme gitu loh. Kok kesannya sebagian dari mereka membela Zionisme gitu. Nah, kemudian saya dalam diskusi itu mengajukan pandangan mengenai Christian Zionism, yaitu Zionisme Kristen, yaitu pandangan bahwa menurut saya dalam diskusi itu saya bilang ada 3 pandangan dari 3 agama. Semuanya melakukan agamaisasi terhadap orang. Iya. Ya. Hamas, Kristen, Islam, ya. Iya, Hamas dengan Islam muncul Islam Hamas. dengan Hamas, ya. Kemudian Yahudi muncul Gus Emunim itu yang sangat Zionis, ya, religius Zionis istilahnya. Terus di kalangan Kristen ya, kanan ada Christian Zionism gitu. Ini dari luar, ya, maksudnya dari luar Yahudi, dari luar Israel, tapi mendukung gitu atas nama tadi Second Coming of Jesus gitu. Kan kasihan Yesusnya dibawa-bawa kan. Dan ini terutama tidak semuanya Kristen dari Kristen ya. Khususnya kalangan Kristen kanan, Christian right di Amerika, yang percaya mengenai the second coming of Jesus. Jadi intinya adalah bahwa menurut Alkitab nanti ada profesi mereka, ramalan mereka dalam eskatologi mereka, Yesus nanti akan bangkit lagi, akan turun ke bumi, dan itu didahului oleh berkumpulnya para Yahudi, kaum Yahudi di The Holy Land, di Tanah Suci, di Yerusalem. Jadi karena itulah mereka kemudian mendukung Zionisme sebagai program yang merealisasikan profesi dari Bible, dari Alkitab tersebut. Nah, saya digugat oleh sebagian kalangan Kristen, teman-teman Kristen, dibilang bahwa saya terlalu masuk ke dalam keyakinan mereka gitu loh. Jadi saya sebagai orang Islam dianggap sok tahu dan tidak punya kompetensi untuk membicarakan itu. Nah, untuk merespon soal ini di acara Seruput Kopi ini kita mengundang Bung Martin, Bapak Pendeta Martin Sinaga. Saya memanggilnya Bung Martin. Selamat hadir di Cokro TV, Bung Martin secara Zoom. Salam Sahal, senang juga. Ya, jadi Bung Martin ini saya sudah kenal cukup lama dan di sini ingin kita tampilkan untuk memberikan pencerahan. Jadi kira-kira bagaimana Christian Zionism menurut Bung Martin, menurut Alkitab gitu. Mungkin bisa cerita cukup ringkas dan detail gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Sahal. Sebenarnya Mas Sahal ini kompeten sekali. Saya dulu pernah datang ke New York, berkunjung ke rumahnya saat dia belajar Judaisme di sana. Jadi mungkin yang perlu ditambahkan itu cerita-cerita yang lebih empati kali ya tentang bagaimana Kristen Zionisme ini berkembang dan tumbuh. Jadi memang Mas Sahal dan saudara-saudara pemirsa Cokro TV, dalam kekristenan itu ada ingatan gitu ya, ingatan yang dalam Alkitabnya gitu ya
bahkan 3/4 Alkitabnya ada ingatan tentang bangsa yang namanya Israel, ya, yang dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar, gitu kan, gitu ya. Nah, namun ingatan ini sebenarnya sudah selesai ketika katakanlah dalam Alkitab, surat Korintus, 2 Korintus 1 misalnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa semua ingatan tentang atau semua nubuat tentang masa depan Israel dipenuhi dalam Kristus, gitu ya. Kristus adalah ya atau pemenuhan janji Allah kepada semuanya, bahwa dalam Kristus Mesias, ya, yang menyelamatkan itu sekarang sudah nyata. Nah, namun setelah itu kita tahu ceritanya, ya, hampir 2000 tahun katakanlah atau 1900-an tahun setelah Bait Allah tahun 70 dihancurkan, kan begitu, maka orang Israel ini kan mencar diaspora ke seluruh dunia. Lalu mereka menjadi kelompok-kelompok di ghetto-ghetto. Kita tahu ceritanya, ya, bahkan nanti di Rusia juga orang Israel ini, orang Yahudi terutama, hendak dimusnahkan sampai Jerman, ya, mengalami yang disebut Holocaust. Lalu ceritanya begitu memilukan. Nah, tapi di pihak lain kelompok-kelompok Protestan Inggris terutama tahun 1800 itu, ya, yang melihat peristiwa-peristiwa dunia, silih berganti perang, silih berganti rezim, mereka berpikir bagaimana sebenarnya rencana Tuhan, gitu ya, atas keadaan sejarah ini, atas keadaan dunia ini. Sebab, nah di situ mulai muncul, sebab dalam kitab Wahyu, kitab terakhir Perjanjian Baru, dikatakan bahwa nanti akan ada yang disebut 1000 tahun Kristus akan memerintah, kan gitu ya. Kuasa jahat akan diikat, dan 1000 tahun setelah ini baru yang tadi Sahal bilang Yesus datang kedua kali itu terjadi. Sehingga orang-orang Kristen di Inggris itu yang lalu pindah ke Amerika, kan ya, kita tahu ceritanya tentu, mengkhotbahkan, dan mereka mulai mengatakan bahwa janji yang dulu itu yang tak terpenuhi, kira-kira gitu ya, dan Israel sekarang kocar-kacir diaspora, janji itu akan terpenuhi kalau nanti Israel sudah kembali lagi, dan begitu Israel kembali, maka kerajaan 1000 tahun, milenium, ya, milenial, akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, walaupun sebelum terjadinya akan ada perang Armageddon, kan begitu ya, perang yang luar biasa sehingga orang mengira perang-perang sekarang ini persiapan ini, gitu ya. Baru setelah itu maka Kristus akan datang kedua kali. Itulah akhir semuanya, itulah skenario akhir dunia, di mana nanti atau setelah itu turunlah yang disebut Yerusalem baru, turunlah yang disebut kerajaan Allah yang sungguh-sungguh memerintah di bumi. Jadi kalau boleh saya katakan, Mas Sahal, mengapa muncul Kristen Zionisme? Karena keyakinan mereka bahwa pemenuhan dari janji yang lama itu akan terjadi nanti di Sion, maksudnya di Yerusalem, di Israel, dan hanya pemenuhan itu sajalah yang akan menjadikan terjadi kerajaan 1000 tahun milenial untuk kedatangan Kristus kedua kali. Jadi itu kira-kira inti keyakinan Kristen Zionisme itu. Nah, tapi oke, ini menarik sekali nih. Jadi kaitannya dengan pandangan Kristen Zionism dan eskatologinya, ya, pandangan mereka mengenai masa depan dan seterusnya. Nah, Bung Martin, kalau Zionisme itu kan, kalau yang saya pelajari, ya, yang kita tahu itu kan gejala sekuler, ya. Itu kan nasionalisme yang muncul akhir abad 19, dan itu merupakan respon dari orang Yahudi untuk mengatasi persoalan yang sebenarnya sangat sekuler, yaitu soal antisemitisme di Eropa, ya kan? Ya. Terus kemudian mereka pindah bermigrasi ke Yerusalem, ke Israel, sebagai cara untuk mengatasi antisemit tersebut, dan kemudian muncullah ide ingathering of exiles dari kalangan Zionis, gitu kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, sesuatu yang sifatnya sekuler begitu, itu bagaimana bisa oleh kalangan Kristen Zionis itu dipandang sebagai sebuah kejadian yang sifatnya itu
merealisasikan profesi atau ramalan Alkitab. Jadi bagaimana itu mengaitkannya? Nah, di satu pihak kelompok Zionis sadar betul bahwa mereka ini gerakan sekuler seperti nasionalisme kita dulu ya. Bahkan Theodor Herzl pernah bilang agama Yahudi gagal menjaga bangsanya, sekaranglah beri waktu yang menjaga kami yaitu politik, yaitu nasionalisme. Bahkan sebenarnya mereka sekuler dan banyak yang anti agama sebenarnya kan itu. Di Namun kalangan Kristen Zionis ini? Di kalangan Yahudi Zionisme sendiri. Oh Yahudi ya, oke. Ya. Nah, namun mereka juga punya tentu saja memori lama dari kitab sucinya yang mengatakan bahwa tanah itulah yang memiliki kita, kan gitu ya. Ada seorang rabi mengatakan bukan kita memiliki tanah, tanah itulah yang memiliki kita, sehingga sentimen itu ada. Nah, di sisi lain orang Kristen yang terutama orang Protestan ya melihat kemunculan orang-orang Yahudi keluar dari ghetto-ghetto kan gitu ya. Lalu setelah sampai di Amerika, Anda tahu di Amerika itu kan orang Amerika seperti sedang menempuh zaman baru, tapi juga mereka mengalami semacam pertanyaan mengapa zaman ini banyak perang ya, seperti ada kerusuhan-kerusuhan di sekitar zaman. Lalu kekristenan yang punya semacam kerinduan untuk mengakhiri penderitaan, untuk keselamatan yang sempurna, melihat bahwa munculnya fenomena baru bangsa itu menjadi isyarat bahwa memang Kristus akan segera datang. Jadi itu semacam perenungan teologi yang mungkin sebabnya adalah karena mau memberi skenario, memberi timeline dari perkembangan hidup manusia agar betul-betul terjadi apa yang dalam Wahyu 20 itu, bahwa nanti Tuhan Kristus akan datang kedua kali dan menuntaskan semua masalah ini, dan mereka tiba-tiba sadar ada di Alkitab ya semacam suasana perang Armageddon, lalu ada Megiddo di Israel, dan mereka istilahnya mencocokkan itu semua dengan keadaan sekuler itu, kira-kira demikian. Jadi orang Kristen Zionis memberi semacam makna spiritual dari peristiwa-peristiwa politik, sebab kayaknya agama kan begitu ya. Bagaimana agama menjelaskan benturan-benturan di seluruh dunia? Agama mencari dasar-dasar spiritualnya, dan ini klop gitu ya bagi orang Amerika yang disebut American Evangelical ya, kelompok Injili Amerika, misalnya Jerry Falwell, Pat Robertson sebagai tokoh-tokohnya. Nah itu, nah ini menarik nih soal bahwa Christian Zionism itu merupakan fenomena yang lebih banyak diwarnai oleh pengalaman kekristenan Amerika ya, khususnya kalangan Kristen kanan. Tadi ada Jerry Falwell, Pat Robertson dan seterusnya. Sebenarnya pandangan Christian Zionism yang tadi percaya ada the second coming of Jesus yang didahului dengan kumpulnya kaum Yahudi dan itu melalui Zionisme, itu seberapa luas diyakini oleh kalangan Protestan, Bung Martin, di Amerika maupun di Eropa maupun di Indonesia? Apakah itu salah satu pandangan saja yang kemudian juga ditentang, atau ada pandangan yang berbeda atau berlawanan dari kalangan Kristen, atau itu merupakan sesuatu yang mainstream? Kalau di Eropa mereka merasa bersalah ya, misalnya gereja di Jerman, di Stuttgart, dalam pengakuan iman gereja itu merasa berdosa, mea culpa atas nasib orang Yahudi kan begitu ya, sehingga sejarah namanya Judenfrage, solusi atas Yahudi bagi orang Jerman ini betul-betul memukul mereka karena solusi yang mereka tawarkan mengerikan sekali ya. Jadi di Eropa tidak ada yang namanya Kristen Zionisme, yang ada ialah rasa bersalah terhadap orang Yahudi. Terutama setelah Auschwitz ya. Terutama setelah Holocaust ya? Betul, setelah Holocaust ya. Sebelumnya Eropa memang melakukan apa yang disebut antisemitisme ya. Orang Yahudi selalu sebagai kambing hitam atas atas masalah, atas kemiskinan, selalu dikambing hitamkan karena memang orang Yahudi diisolasi kerjaannya untuk urusan uang. Jadi orang Yahudi bahkan kalau dalam kekristenan abad pertengahan kan Yahudi, bahwa orang Yahudi itu berada dalam diaspora, itu kan dianggap sebagai hukuman dari Tuhan karena mereka membunuh Yesus, gitu. Betul nggak? Ya, bahkan ada kayak semacam tuh kan, itulah hukuman yang
layak diterima oleh Yahudi gitu loh. Jadi itulah dari situ muncul antisemitisme gitu. Kurang lebih, dan memang yang menghancurkan orang Yahudi itu kan orang Eropa, yaitu kerajaan Romawi ya, yang menghancurkan tahun 70-an Yerusalem dan mengusir orang-orang Yahudi sehingga merebak. Nah, kalau di Amerika itu memang muncul karena kita tahu Amerika itu kan di satu pihak berdasarkan puritanisme, sehingga mereka lebih yang disebut harfiah membaca Alkitab. Dan karena perjalanan mereka itu, mereka selalu ingin ada timeline progresif dari rahasia kerajaan Allah yang ditutup nanti dengan kedatangan Yesus yang kedua kali gitu. Nah, progres rahasia ini mereka lihat terkait dengan kehadiran orang Yahudi kembali ke Israel. Itu progresnya. Itu yang pertama ya. Tapi yang kedua mungkin karena orang-orang Kristen orang Kristen Amerika yang evangelical ini selalu ingin juga melihat tempat mereka atau melihat peran mereka bagi dunia, dan peran mereka bagi dunia menurut mereka ada pada dukungannya atas kembalinya Israel di tanah Kanaan atau tanah Palestina itu ya. Jadi ini yang mendorong teologi yang sebenarnya dulu kecil berkembang luar biasa ya, dan memang sekarang itu menjadi konflik internal. Misalnya gereja Baptis secara sengaja mengatakan bahwa Kristen Zionisme ini heresi, bid'ah gitu ya. Karena memutarbalikan Alkitab, dan memang tidak ada dalam Alkitab bahwa harus kembali begitu ya agar semuanya akan selesai. Enggak. Justru misalnya dalam Alkitab ada Yesaya 2 dikatakan kalau nanti akhir zaman maka di Yerusalem itu tanda-tandanya ialah pedang menjadi mata bajak gitu, dan orang tidak belajar perang lagi kalau nanti shalom atau yang namanya damai sejahtera ilahi mau turun gitu. Jadi memang ada. Sorry, bisa diulang nggak? Jadi pedang menjadi mata bajak. Mata bajak dan orang-orang anak-anak tidak akan belajar berperang lagi. Oke. Itulah nanti eskatologi kedatangan Tuhan begitu. Tapi di pihak lain oleh Kristen Zionis ini mereka melakukan semacam rekayasa Alkitab bahwa untuk menunggu dan memastikan terjadinya kerajaan 1000 tahun, maka harapan lama itu dibuktikan dengan kembalinya seluruh orang-orang Yahudi ke Palestina, dan itu akan mengawali milenial ya, kerajaan 1000 tahun, dan dengan adanya kerajaan 1000 tahun muncullah akhir zaman di mana Kristus datang yang kedua kalinya atau datang kembali begitu. Nah, Kristus datang kembali itu keyakinan semua orang Kristen, Pak Sahal. Itu nggak keyakinan mereka aja. Nah, cuman kan keyakinan Kristus kedua kali itu dihayati sebagai rahasia kalau orang Kristen pada umumnya. Itulah rahasia Tuhan ya. Tapi bagi orang-orang Kristen Zionis, rahasia itu mesti dirinci fase-fasenya, timeline-nya. Dan mereka memasukkan itu. Pengertian rahasia itu tergantung divine providence berarti ya. Tergantung Tuhan gitu ininya ya. Ya, bahkan ketika ditanya kepada Yesus, Yesus sendiri mengatakan hanya Bapa yang tahu, aku sendiri nggak tahu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Namun orang Kristen. Nah, ini menarik kalau dibandingkan dengan apa yang diyakini oleh kalangan ultra ortodoks ya, Yahudi ultra ortodoks terhadap Zionisme. Zionisme itu di mata kaum ultra ortodoks itu dianggap sebagai heresi, sebagai bid'ah, karena perpindahan masif orang Yahudi ke Yerusalem itu sepenuhnya menjadi hak Tuhan. Itu adalah divine providence gitu ya. Itu adalah otoritas Tuhan. Nah, Zionisme menurut kaum Yahudi ultra ortodoks itu mengambil alih, mengkudeta hak Tuhan tersebut, terus mereka merealisasikannya gitu. Betul. Makanya penentangan dari ultra ortodoks itu cukup kuat, terutama misalnya contohnya yang sampai sekarang ada itu kelompok Yahudi yang berbasis di New York, Nature Karta. Misalnya itu kan menentang sekali Zionisme karena dianggap sebagai heresi. Ya.
Nah, tapi ini juga terkait dengan politik ya, karena kemudian ketika di Israel sendiri, ketika setelah Perang 67, Perang 6 Hari tahun 1967 yang Israel meluluh lantakkan tiga armada bersenjata, armada perangnya tiga negara Arab yang mau menyerang Israel, itu kemudian justru muncul semacam triumphalism, sebuah euforia kemenangan di kalangan ultra ortodoks, dan itu dianggap sebagai bukti bahwa Tuhan is on their side, gitu loh. Jadi Tuhan itu justru merestui negara Israel, gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik, ternyata betapa keyakinan teologi, pandangan, penafsiran tentang ajaran agama itu sangat dipengaruhi oleh konteks politik, gitu. Ini saya jadi malah jadi narasumber kedua ini. Iya dong. Malah kan beberapa rabi, bahkan pemikir-pemikir seperti Hannah Arendt, Martin Buber mengatakan ya Israel itu dipersatukan oleh Taurat dong ya, oleh prinsip iman, jangan dipersatukan oleh negara modern misalnya. Jadi memang percampuran ini membuat sentimennya berlapis-lapis, dan menurut saya orang Kristen dunia atau orang Kristen Indonesia kiranya misalnya secara teologis, secara rohani melihat bahwa seluruh janji Tuhan yang ada di Perjanjian Lama, yang ada dalam Alkitab Taurat itu sudah digenapi dalam Kristus, begitulah. Jadi juru selamat itu tidak berbentuk negara, tapi berbentuk Yesus Kristus. Satu, itu kesimpulannya sebagai orang Kristen ya. Oke. Nah, ini keyakinan yang pandangan yang mainstream dari Kristen. Iya. Lalu yang kedua, nasib orang Yahudi saat disiksa katakanlah oleh Jerman, nasib orang Yahudi adalah persoalan dunia, persoalan kemanusiaan, sehingga urusan-urusan negara modern Israel sekarang mesti diuji dari terang PBB, dari terang hak-hak asasi manusia dan perlakuan mereka. Kiranya mereka diperlakukan adil dan berlaku adil, kira-kira gitu ya. Ini kan cocok juga dengan sila kedua kita ya. Harusnya lebih tajam begitu membedakan, jangan memberi sentimen agama kepada nasib Israel modern ini. Menurut saya nggak ada itu, gitulah. Sebab bagi Kristen, sekali lagi saya ulangi, seluruh janji tentang keselamatan itu terjadi pada Kristus, tidak terjadi pada bangsa Israel, tapi pada sosok yang disalib itu, gitu sebenarnya. Jadi ini kritik Bung Martin terhadap Christian Zionism itu ya? Persis ya. Jadi Christian Zionism itu kan, ya lagi-lagi ini perlu saya tegaskan ya, karena saya masih agak terganggu dianggap sebagai mencampuri urusan internal Kristen ya. Padahal yang saya bilang dalam diskusi sebelumnya, diskusi di Cokro itu, saya bilang bahwa pertama ini bukan pandangan yang seluruh orang Kristen mengamininya, menyetujuinya. Orang Kristen Ortodoks, Kristen Yerusalem, Kristen di Israel, di Bethlehem apalagi, tidak setuju dengan Kristen Zionism, gitu. Aku bilang begitu. Yeah. Di Eropa, Protestan Eropa juga tidak lazim tuh Kristen Zionism. Terus juga di Katolik juga nggak ada. Nah, Protestan di Amerika juga nggak semuanya begitu. Jadi ini memang keyakinan yang khas oleh kalangan Kristen kanan, Christian right, gitu ya, yang mereka melihat Alkitab secara harfiah dan melihat Alkitab itu sebagai bukan hanya sebagai fondasi keyakinan, sebagai basis untuk beragama, tapi juga sebagai memberikan blueprint gitu, timeline tentang masa depan, memberikan eskatologi, dan itu diwujudkan melalui program politik yang dipropori oleh Zionisme gitu dalam kasus ini gitu ya. Jadi saya bilang ini nggak sepenuhnya begitu gitu, nggak sepenuhnya ini keyakinan umum orang Kristen gitu. Jadi ini menurut Bung Martin betul nggak keyakinan saya ini? Iya, dan memang setelah di riset di Amerika sendiri oleh Pew Research yang mereka lakukan, memang kurang lebih 30-an% orang Amerika yang mendukung Zionisme.
Jadi nggak semuanya ya, malah gereja-gereja seperti Lutheran Church of America, ELCA gitu ya, amat kritis dan mereka menguji negara Israel tidak berdasarkan Alkitab, tapi menguji negara dengan urusan PBB. Bahkan konstitusi Israel kan tidak menyebut mereka berdasarkan kitab Taurat, tapi mereka menyebut sebagai bagian dari... Meskipun Israel nggak punya written constitution ya, tidak punya konstitusi tertulis seperti Inggris, tetapi memang Israel itu dasarnya adalah demokrasi. Iya, demokrasi liberal ya malah. Betul, demokrasi liberal ya. Jadi, tapi karena kecenderungan harfiah dari sebagian gereja di Amerika dan selalu ada kerinduan untuk membangun satu timeline, babakan-babakan sejarah, itu yang membuat orang Kristen evangelikal itu memasukkan nasib negara modern itu dalam timeline kedatangan Kristus yang kedua kali. Di situ aja apanya problemnya muncul, tapi itu membuat mereka menyumbang jutaan dolar, membuat kedutaan untuk memanggil pulang orang-orang Rusia, Yahudi untuk pulang gitu ya. Sorry, jadi kalangan Kristen kanan penganut Christian Zionism itu membuat kedutaan, mendirikan kedutaan di Israel. Di Israel, dan tugasnya adalah untuk membantu kembalinya orang-orang Yahudi yang dulu mungkin diaspora ke Israel agar terwujudlah gitu. Bahkan turis juga luar biasa ya, turis dari Amerika luar biasa, dan turis-turis itu ditunjukkan tentang Megiddo dan dikatakan disinilah perang akhir zaman akan berlangsung kalau sudah ya semua kembali lagi orang-orang Yahudi itu, dan memang itu menjadi dan keyakinan semacam itu sangat, meskipun jumlahnya di Amerika nggak terlalu bukan mayoritas ya. Tadi Bung Martin bilang kan 30% lah ya yang setuju dengan pandangan semacam ini. 30% dari Protestan ya, dari kalangan Protestan Kristen di Amerika. Nah, tapi mereka kan sangat aktif ya. Tadi yang Anda sebut menyumbang jutaan dan sangat gencar mendukung pemerintahan Trump gitu misalnya. Itu gimana Bung Martin melihat itu? Jadi bagaimana mereka itu betul-betul pengen merealisasikan terwujudnya tadi second coming of Jesus itu bukan semacam dipercepat atau dikonkretkan atau bagaimana itu? Ya, dipercepat. Ya, dan itu kan bagian dari style Kristen Amerika yang selalu merasa mereka itu kota di atas bukit ya. Mereka itu seperti mercusuar yang mau mengarahkan seluruh kehidupan, dan memang spirit yang disebut spirit menyebarkan, spirit misionaris Amerika kan tinggi sekali, dan kelompok kanan itu spiritnya ya tentu melihat bahwa kehadiran Israel sebagai bangsa negara itu menjadi satu isyarat untuk menyelesaikan semua keadaan dunia ini agar kedatangan Tuhan segera begitu. Jadi memang itu bagian dari style kekristenan Amerika yang selalu memikirkan dunia sebagai konteksnya kan gitu ya. Tapi pikirannya itu tentu sesuai dengan arus-arus teologi lah, antara lain arus teologi yang disebut evangelical ini. Kalau yang teologi yang tadi yang Bung Martin bilang teologi rasa bersalah yang banyak dipengaruhi oleh orang banyak banyak menjadi ciri dari Kristen Eropa, itu gimana sekarang? Seberapa luas pengaruhnya? Ya, pengaruhnya mereka mendukung apa yang disebut gerakan damai ya di Israel. Misalnya juga orang-orang Eropa Utara, orang-orang Lutheran itu banyak sekali membangun camp-camp pengungsi di Gaza, orang Norwegia terutama ya. Jadi bagi mereka, karena Israel sebagai negara adalah semacam solusi problem Eropa atas antisemitisme, mereka tidak mau solusi ini mencederai orang Palestina. Mereka ingin agar solusi yang sebenarnya mereka juga bingung ya dulu gimana solusinya ya, tetap menempuh jalan damai. Mungkin itu yang dilakukan oleh terutama orang-orang Kristen Eropa ya. Dan memang demo yang mengkritik Netanyahu kan paling besar di Eropa, dan itu. Dan itu oleh kalangan Protestan, kalangan Kristen ya? Kristen juga. Ya maksudnya meskipun mereka masyarakatnya sekuler, tapi kan tetap
secara dari segi background kan mereka masyarakat Kristen gitu. Ya, dan misalnya negara Prancis lah yang paling dekat katakanlah dengan Palestina ya, sebab mereka betul-betul menghadapi masalah ini sebagai masalah sekuler yang harus dihadapi dengan tangan dingin lah gitu ya. Nah ini karena waktu kita hampir habis, ini ada dua pertanyaan lagi nih, Bung Martin, sebagai kita pengen mendapatkan klarifikasi atau tausiah gitu istilahnya ya. Okay. Jadi kan ini sebenarnya pertanyaan dari Bang Ade Armando. Jadi kan menurut Bang Ade, Kristen itu kan yang kita kenal itu kan ajaran cinta kasih. Kan? Dan dalam konteks kasus Israel ini, gitu, kok dukungan kaum Kristen Zionis itu kok seakan-akan tidak menampilkan wajah itu. Jadi faktanya adalah bahwa rezim Netanyahu itu melakukan tindakan-tindakan yang justru berlawanan dengan perangnya, itu kan berlawanan dengan konsep cinta kasih Kristen gitu. Tapi kok didukung gitu. Meskipun memang selalu ada argumen tentang ya Hamas itu sendiri kan juga yang selalu memulai atau paling tidak selalu terlibat dalam melempar roket ke Israel gitu kan. Jadi ada Israel seakan-akan punya hak untuk, narasinya kan Israel punya hak untuk membela diri dan seterusnya. Tetapi kok ini di mana ajaran cinta kasihnya gitu loh di kalangan-kalangan Kristen Zionis tadi gitu. Itu pertanyaan yang saya kira ini pertanyaan yang beberapa kali muncul oleh Bang Ade Armando itu. Saya hanya menyampaikan saja. Bagaimana Bang Martin melihat itu? Ya, saya juga sendiri mengalami di katakanlah di grup diskusi gereja saya sendiri ya, seolah-olah jemaat-jemaat itu merasa Israel itu punya hak membela diri begitu ya, dan bahwa Israel itu melakukan itu semua karena mereka adalah bagian dari rencana Tuhan begitu. Jadi menurut saya, mengapa orang-orang Kristen Indonesia agak tidak kritis atas keadaan ini? Karena tadi sentimen yang tidak bisa memisahkan antara Israel sebagai bagian dalam Alkitab, yaitu bangsa yang dulu 2000 tahun yang lalu sebagai konteks Yesus, dengan Israel modern. Jadi ketidakmampuan memisahkan itu yang membuat orang Kristen Indonesia begitu membaca Alkitab, sebab di Alkitab Perjanjian Lamanya kata Israel di mana-mana gitu ya, seolah-olah sama yang di Alkitab ini dengan yang sekarang itu. Jadi yang perlu dipelajari adalah bahwa Israel Alkitab itu bukan Israel modern, kan gitu. Israel Alkitab bukan Israel modern begitu ya? Bukan, ya, dan urusannya beda. Israel Alkitab itu lebih memikirkan makna kerohanian, katakanlah kasih Allah, ya, bukan makna politik dari bangsa itu sendiri, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya juga karena orang Kristen Indonesia merasa kuatnya dukungan Islam kepada Palestina membuat orang Kristen Indonesia merasa gimana ini kami mengambil sikap kan gitu ya, sehingga dengan mudah terjebak dalam perasaan ya udahlah kita mendukung yang Israel itu. Jadi solusinya menurut saya adalah memang pengetahuan tentang orang Kristen Arab Palestina, itu penting. Jadi mendengar suara orang Kristen Arab Palestina itu penting agar lebih objektif melihat duduk perkaranya, kan begitu. Jadi menurut saya selain orang Kristen, pengetahuan mengenai orang Kristen Palestina, juga menurut saya yang kelihatannya kurang ya dari teman-teman Kristen, sebagian teman-teman Kristen yang mendukung Zionisme itu adalah pengetahuan mengenai kalangan Yahudi sendiri yang moderat, peace ya, pro peace, dovish lah istilahnya itu, yang sebenarnya sangat banyak di Israel, yang mereka juga penentang keras Netanyahu. Betul ya. Jadi mereka ini kelompok yang sangat sangat kuat sebenarnya jejaknya di Israel. Cuma sekarang kan suaranya seperti nggak terlihat karena yang muncul di dalam media dan seterusnya itu adalah wajah Israel yang tadi diwakili oleh kaum Partai Likud,
oleh new settlers ya, yang mereka itu sangat menekankan force gitu ya, menekankan kekuatan Dan fisik. ada yang ketiga lagi, kalau boleh 1-2 menit, Ya, yaitu pengaruh transportasi, pengaruh bisnis turisme ke Yerusalem. Dan semua bisnis turisme itu mulai dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa kamu harus ke kota suci ini karena siapa yang memberkati Israel akan diberkati, kan begitu ya. Sehingga ratusan ribu orang Kristen Indonesia ke Israel dalam turisme, dan sayangnya turisme itu mengarahkan seolah-olah yang kita harus kunjungi adalah tempat-tempat yang dipandu oleh orang Israel. Padahal banyak sekali turis guide orang Palestina Kristen yang juga harus kita ikuti jalurnya gitu loh. Tapi jalur yang kita ikuti seolah-olah jalur yang segregatif gitu. Sehingga orang Kristen kalau ke Israel seolah hanya melihat Israel dan situs-situs tentang Yesus, tapi nggak pernah ikut dalam cerita orang Palestina itu sendiri yang sebenarnya adalah Kristen, dan di Bethlehem mereka lah yang menjaga gereja kelahiran Yesus, kan begitu ya. Jadi ada faktor itu. Jadi ya orang-orang Kristen kiranya menyelesaikan PR-nya sendiri gitu ya untuk menjelaskan problem dari Kristen Zionisme. Kalaupun orang Kristen masih mau turis nanti ke sana, ya pakailah turis guide orang Palestina yang sebenarnya sama-sama Kristen gitu loh. ya. Yang memberi bahkan kehidupan, sebab tinggi sekali kemiskinan orang-orang Palestina di Israel itu ya. Mereka kan hampir 6 jutaan sebenarnya, dan mereka membutuhkan pekerjaan dan antara lain melalui turisme ini. Ya. Terus juga hal lain sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini, udah terlalu panjang nih, kasihan juga Bung Bapen kita ini, Bapak Pendeta Martin ini waktunya ditahan terlalu lama oleh Cokro TV. Enggak, dalam pembicaraan sebelumnya kan Bung Martin bicara mengenai terkait dengan Christian Zionism ya, mengenai dispensasi. Ya. Pandangan mengenai dispensasi. Bisa dijelaskan nggak? Mungkin apa itu maksudnya dan kaitannya dengan Christian Zionism? Jadi dispensasionalisme itu adalah teologi yang melatar belakangi Kristen Zionisme. Jadi ada teolog-teolog Darby atau ahli-ahli Alkitab ya, yang karena bacaan pada surat Timotius, seolah-olah surat Timotius itu mengatakan, kamu bagi-bagilah tentang kebenaran karunia itu. Lalu mereka membagi-bagi, ada zaman sebelum Adam, ada zaman Israel ada di Timur Tengah dulu, ada zaman Kristus gitu ya. Lalu pada fase zaman ke-6, itulah fase kembalinya semua Israel ke tanah itu. Itu seolah-olah Tuhan memberi dispensasi, memberi kemurahannya gitu ya, untuk kembali, dan dengan kembali muncullah zaman ke-7 saat kerajaan 1000 tahun ya, dan setelah itulah terjadi kegenapan seluruh dunia ini dengan datangnya Yesus kedua kali. Jadi dispensasi itu seperti pembagian-pembagian. Kemurahan Tuhan ada di zaman Adam, ada di zaman Musa. Nah, ada di zaman sekarang itu zaman kembalinya orang-orang Yahudi ke Israel. Inilah zaman dispensasi yang percepat dong, supaya kami nanti juga akan menemukan zaman 1000 tahun datang gitu lah. Makanya mereka dengan uangnya luar biasa. Kadang-kadang kita merasa ini ajaran yang nggak masuk akal, tapi kok orang bisa mengeluarkan uang untuk mendatangkan ribuan orang dari pelosok-pelosok Polandia dan Rusia untuk kembali. Itu bayangkan, membuat perumahan. Makanya sekarang kan orang Israel sibuk mengusir orang Palestina untuk perumahan, sebab pada datang semua itu. Iya. Dan itu menjadi problem terbesar sekarang ya. Oke. Jadi itu sebenarnya memang terkait dengan teologi dengan eskatologi Kristen Zionism itu ya. Betul. Oke. Nah, terakhir ini Bung Martin, apa kira-kira harapan dan pandangan Bung Martin sendirilah mengenai bagaimana seharusnya kalangan Kristen Indonesia merespon Israel, tentang kasus di Israel, terus bagaimana mereka itu harusnya bisa mendamaikan antara kekristenan dengan keindonesiaan. Jadi pertama soal
pandangan Bro Martin dan harapan Bro Martin tentang kalangan Kristen Indonesia itu gimana sih mestinya bersikap terhadap Israel, ya. Terus yang kedua, bagaimana mereka itu merespon tentang keindonesiaan. Itu silakan Bro Martin. Jadi kan orang-orang Kristen Indonesia itu bersatu dalam namanya PGI. Nah, PGI itu bersatu dalam apa yang disebut Dewan Gereja Sedunia. Di Dewan Gereja Sedunia itu ada komisi khusus tentang Palestina. Dan dalam komisi khusus itu sudah dibuat strategi mengatasi problem Israel-Palestina. Dan strateginya sebenarnya strategi yang ditandatangani di Oslo itu ya, yaitu two-state solution, solusi dua negara dengan prinsip rohani ya, Kristiani, orang Israel berhak hidup dan berhak atas security, atas rasa aman. Orang Palestina berhak hidup untuk kesejahteraan dan bebas dari kekerasan. Itu prinsipnya. Dan untuk itu gereja-gereja sebenarnya sudah bahu-membahu, terutama karena bantuan gereja barat Eropa yang kaya untuk mendirikan rumah sakit, mendirikan kamp-kamp pengungsian di seluruh Gaza dan di seluruh Israel sekarang untuk menyiapkan ya lahirnya apa yang disebut two-state solution, otoritas Palestina terbebas dari penindasan, otoritas Israel terbebas dari katakanlah ketakutan karena nanti bisa diserang gitu. Jadi ini solusi gerejawi dan ini Kristiani gitu sebenarnya sudah disepakati. Dan kayaknya orang Kristen Indonesia seperti tadi ya, tugasnya memang agar sentimen atas dukungan pada Israel, dukungan yang bersifat sentimental itu harus dijernihkan dengan satu pengetahuan, pengenalan atas sejarah Israel Alkitab yang beda dengan sejarah Israel modern gitu ya. Sehingga kalau Israel modern bermasalah sekarang harus dihadapi secara modern, secara PBB atau secara hukum hak ajasi bangsa atau hak ajasi manusia. Dan yang kedua tentu itu ada memang teman-teman pendeta saya yang mengatakan jangan lagi ke Israel gitu, boykot turisme. Tapi menurut saya itu agak berlebihan. Lebih bagus kalau orang Kristen yang memang tetap ingin tanda kutip naik haji ya ke Yerusalem, ya tapi pakailah turisme atau pakailah pemandu turis orang Palestina. Pergilah lebih lama di Bethlehem. Di situ banyak orang Kristen Palestina yang miskin karena mereka tertindas, nggak punya pekerjaan karena tembok-tembok itu gitu loh. Jadi dengan cara itu tampaknya kita bisa walaupun metodenya pelan-pelan ya memberi dukungan hiduplah kepada orang-orang Palestina agar nanti dari sudut global terutama Amerika, semoga Joe Biden ini ya, karena para Demokrat itu kan tidak didukung oleh gereja Injili Amerika ya, tapi didukung oleh gereja-gereja mainstream ya. Joe Biden kiranya lebih bisa mengatakan udahlah stoplah jutaan dolar tiap tahun kirim ke Israel, tapi kirimlah mata bajak, jangan lagi kirim mata pedang, kira-kira gitu. Terima kasih, dan dengan ini saya tutup diskusi ini. Salam. Salam hormat. Salam sehat. Salam sehat.